Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa lagi di kelas 3, tema 2 menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema 3 menyayangi tumbuhan, pembelajaran 6. Bersama Ibu Sri Eka Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bekerja sama dan melaksanakan tugas di rumah, menyelesaikan soal cerita, penjumlahan menggunakan garis bilangan, menuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara. Tapi sebelum kita masuk, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Bekerja sama dan melaksanakan tugas di rumah, anak-anak ibu bisa lihat, ini gambarnya. Kamu sudah mengetahui bahwa kita perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kamu juga sudah mempelajari hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peranan yang berbeda-beda. Walaupun memiliki tugas yang berbeda, setiap anggota keluarga tetap saling membantu, tolong-menolong, dan bekerja sama dalam membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dengan tolong-menolong dalam melaksanakan tugas, kita dapat menjaga kerukunan dengan anggota keluarga lainnya. Anak-anak ibu, ini contohnya di rumah. Ayah mau mengepel, ibu sedang menyapu, adik merapikan bunga, kakak atau abang sedang membersihkan kaca. Ini adalah contoh kerjasama yang dilakukan di rumah dan mempunyai tugas masing-masing. Anak ibu juga bisa melaksanakannya di rumah dengan orang tuanya. Pengamalan sebagai anggota keluarga. Pengalamannya pengalaman. Setiap hari Sari bangun pagi karena harus sekolah. Sari sudah terbiasa bangun pagi tepat pukul 5. Setelah bangun, Sari langsung membereskan tempat tidurnya. Sebenarnya di rumah Sari memiliki seorang pembantu rumah tangga. Akan tetapi, Sari tidak pernah menyuruh melakukan pekerjaan yang bisa Sari lakukan sendiri. Bibi juga banyak pekerjaan rumah lainnya. Ayah dan ibu sering mengajarkan Sari dan kakaknya untuk meringankan pekerjaan orang lain. Ketika ibu dan bibi sudah memasak, Sari selalu membantu mencuci sayuran. Sari dan kakak sangat menyayangi ayah dan ibu. Ayah dan ibu bekerja di kantor sampai sore. Akan tetapi, Sari dan kakak selalu diperhatikan. Setiap malam, ayah dan ibu menemani anak-anaknya belajar. Mereka selalu membimbing jika ada soal pelajaran yang tidak dimengerti. Setiap hari libur, keluarga Sari selalu berkumpul bersama. Ada kalanya mereka piknik atau mengunjungi tempat wisata. Akan tetapi, ketika liburan mereka hanya berkumpul di rumah. Banyak hal yang mereka kerjakan saat mengisi waktu libur. Mereka sering bekerja bakti, membereskan dan membersihkan rumah. Jika sedang kerja bakti, semua anggota keluarga harus ikut serta. Lupa subscribe, like, share. Anak-anak, itu ya contoh kerja bakti di rumah. Selanjutnya menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Kamu telah mengetahui cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Untuk menyelesaikan soal cerita dengan benar, kita perlu memperhatikan bilangan-bilangan yang akan dijumlahkan. Bilangan-bilangan tersebut akan menentukan panjang panah yang akan kita gambar di atas garis bilangan. Perhatikanlah contoh berikut. Kakak mengukur baju
untuk dijahit dengan panjang pertama 7 cm, 7 meter dan panjang kedua 6 meter. Berapa meter kain yang diukur kakak untuk menggunakan garis bilangan? Pertama ini ya nak, kita buat begini. Kakak mengukur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sini. Selanjutnya 6 cm lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arti ada sebanyak 13 cm. Coba kita perhatikan. Pertama 7 tambah 6 sama dengan 13. Jadi 7 tambah 6 sama dengan 13 cm. Anak-anak, begitulah cara penjumlahan cara penjumlahannya. Anak-anak bisa lihat 7 tambah 6 sama dengan 13 cm ya, bukan cm, meter. Jadi kakak mengukur kain menggunakan garis bilangan pertama 7 meter tambah 6 meter sama dengan 13 meter. Sekarang menuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara. Kemarin kita sudah mempelajari tentang wawancara. Sekarang menuliskan laporan sederhana waktu wawancara. Kamu telah melaksanakan wawancara. Hasil dari wawancara ditulis menggunakan bahasa yang baku. Setelah mendapat hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, tanggal wawancara, narasumber, dan nama pewawancara. Setelah itu, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Laporan hasil wawancara harus ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan PUEB. Jadi anak-anak, laporan wawancara itu berisi topiknya apa, tanggal wawancara, narasumbernya siapa, dan nama pewawancara. Sekarang ini contoh tabel wawancara. Belum kita berwawancara, kita akan membuat misalkan tabel pertanyaan dan nanti hasil atau yang dijawab oleh narasumber. Adanya topik wawancara, adanya tanggal wawancara, adanya narasumber, adanya nama pewawancara, adanya pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan selanjutnya. Selanjutnya, anak-anak ibu mungkin bisa menggunakan wawancara di rumah. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Kita sampai jumpa besok. Anak ibu ingat, kerjakan soal-soal yang ada pada link soal. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Walaupun masa pandemi, tetap semangat belajar. Kita harus lebih rajin membaca. Kita doakan pandemi cepat berakhir. Setelah berakhir, kita belajar seperti biasa lagi. Anak-anak ibu ingat, jangan lupa pakai masker jika keluar, cuci tangan, dan sering-sering bagaimana anak-anak ibu menjaga imun tubuh. Oke, sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa besok. Tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share.